Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati semua yang melayani hari ini supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Menang dan Hati yang Gembira. Dia
teman-teman. Selamat datang di Kamu Perlu Tahu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang elang si raja angkasa. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang elang. 1. Elang memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat cepat. Elang juga memiliki postur tubuh yang gagah. Oh iya, pernahkah kamu mendengar istilah eagle eye atau mata elang? Elang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ia bisa melihat keberadaan mangsa-mangsanya bahkan saat sedang terbang di udara. Cengkraman kaki elang saat kuat sehingga mangsanya tidak dapat melarikan diri. 2. Elang termasuk sebagai makhluk monogami. Makhluk monogami itu apa ya? Jadi makhluk monogami adalah hewan yang setia kepada pasangannya. Elang hanya akan memiliki satu pasangan seumur hidupnya. 3. Seperti anak burung lainnya, anak burung elang juga diajarkan cara terbang. Biasanya induk elang akan secara perlahan-lahan melepaskan sarang anak elang agar anak elang bisa terbang dan tidak harus berlindung di dalam sarang. Terkadang induk elang akan membawa makanan di paruhnya dan memancing anak elang untuk terbang mengambil makanannya. 4. Elang bersahabat dengan badai loh. Hah? Kok bisa? Jadi elang sangat menyukai terbang di tengah badai. Alasannya karena ketika elang terbang di tengah badai, elang tidak perlu mengapakkan sayapnya saat terbang. 5. Nah, sekarang fakta yang paling menarik. Tahukah kamu kalau elang bisa hidup selama 70 tahun? Tapi untuk hidup selama 70 tahun, elang harus mengalami transformasi terlebih dahulu. Biasanya setelah hidup 40 tahun, bulu-bulu elang akan rontok, paruhnya akan bengkok, dan cakarnya akan tumpul. Elang akan pergi menyendiri di gunung atau di tempat sepi untuk memotong paruhnya, mengikis cakarnya, dan merontokkan bulunya untuk menumbuhkan paruh, cakar, dan bulu yang baru dan lebih kuat. Setelah mengalami hal itu, elang dapat hidup sekitar 30 tahun lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan ku dengar.
Selamat sore adik-adik yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada. Ketemu kembali bersama Tante Tati di sini, ya, di acara Sekolah Minggu Makedonia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya. Nah, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Pada sore hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat dengan hal-hal yang baik telah Tuhan berikan dan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon bimbingan penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang ibadah pada sore hari ini. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berilah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kali ini Tante Tati mau mulai awal cerita firman Tuhan, yaitu seorang bernama Yohanes. Dia adalah seorang pembaptis Tuhan Yesus. Dia memakai baju dari bulu onta dan memakai sabuk kulit. Ya, dia juga pemakan belalang dan madu onta. Nah, adik-adik, Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Ya, Yohanes berkata kepada semua orang yang ada, ya, dia berkata bahwa semua orang harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan juga Yordan untuk mengaku dosa-dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Dia berdiri, lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Lalu tiba-tiba langit terbuka, turunlah Roh Allah dari sorga, ya, dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu Allah Bapa di surga berkata, inilah anakku, kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Tante Tati akan memberikan sedikit bahwa jika nanti adik-adik coba tanya kepada papa, mama, apakah adik-adik sudah dibaptis seperti Tuhan Yesus tadi. Nah, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapaknya di surga. Dia mau memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Bapak Yohanes tadi. Nah, adik-adik tetaplah taat pada papa mama di rumah ya. Dengarkan apa yang papa mama bilang supaya adik-adik menjadi anak-anak yang hebat, supaya Tuhan Yesus juga ikut senang melihat
tumbuh adik-adik menjadi anak-anak yang sehat, hebat, dan adik-adik menjadi menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan cara mentaati kehendak firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini Tante Tati mau memberikan satu ayat hafalan, ya, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 34. Ya, Yohanes 1 ayat 34 yang berbunyi, dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, ya, inilah anak Allah. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, ya, inilah anak Allah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikian cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum Tante Tati tutup, kita terlebih dahulu kita berdoa, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali tidak hentinya mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Kami sudah selesai mengikuti jalannya ibadah sekolah minggu ini, Tuhan, dengan baik dan lancar. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, ya Bapa. Biarlah semua ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau berpisah bersama adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberkati semua yang sudah hadir dalam ibadah sore hari ini, Tuhan. Dan untuk memperoleh berkat sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu kembali di lain waktu bersama Tante Tati. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.